Berarti mah dalam Islam kalau keburukan yang dilakukan oleh seseorang, azab yang diterima ini azab yang akan diterima di akhirat apa di dunia mah? Tergantung. Yang namanya azab, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Rasul bersabda, ada 3 kelompok manusia yang jangankan sudah mati, di dunia pun diazab. 1, orang yang menyakiti orang tua dan mertua. Jangankan mati, di dunia pun diazab. Anda lihat si Malin Kundang, lebih mencintai istrinya, dia membenci ibunya. 2, orang yang menyakiti pasangan, suami yang menyakiti istri, istri yang menyakiti suami. Jangankan mati, hidup pun diazab. Contoh, mamah banyak kenangan ini. Ini suami lagi awal hidup, makan sepiring berdua, tidur setikar berdua, minum secangkir berdua. Dengan berjalannya waktu, istrinya ngedoain, ngebekelin makanan, nanjak, karirnya nanjak, duit banyak, jabatan naik, fasilitas semakin banyak, banyak cewek-cewek yang naksir, plak kawin dengan dia. Yang tua disia-siakan, kawin lagi, usia kan maju tiap hari, iya apa iya? Iya. Masuklah masa pensiun, habis insentif di mana-mana, rumah inventaris, mobil inventaris dicabut sama kantor, tinggal ini kakek-kakek sendiri. Karena perempuan yang kedua, yang ketiga, yang dicari hanya pamor, wibawa, pangkat, jabatan, dan keuangan. Maaf, mamah banyak nangani. Cewek yang kedua, yang ketiga mundur dari kakek-kakek, tinggal dia sendirian. Kagak ada yang ngurusin, dia stroke, menyon, ngeplek. Karena ini cewek buang semua, hilang dari dia. Mau nggak mau kembali kepada istri yang pertama. Ini kisah betul-betul terjadi. Rasul bersabda, orang yang menyakiti pasangannya, jangankan mati, hidup pun diazab oleh Allah. Hati-hati Anda. 3, orang yang ambil hak orang lain, perampok, pencuri, pembegal, penipu, orang yang ambil warisan saudaranya, jangankan mati, hidup pun diazab. Contoh, si A paling gede, merasa paling gede, aturan dia dapat 5 juta misalnya, biar gampang hitungnya. Ternyata hak saudara diambil, 20 juta diambil. Saya paling gede, lebih berhak, saya laki-laki. Adiknya pada sedih, tapi nggak bisa melawan, kakaknya galak. Misalnya, kita perhatikan, banyak ajab, banyak musibah. Boleh jadi, maaf dalam tanda kutip, mobilnya tabrakan, rumahnya ketimpa pohon kelapa, anaknya operasi dan seterusnya, menghabiskan harta. Jangankan hanya yang 20 juta dari warisan, harta asli milik dia kesedot gara-gara dia berbuat jahat, ngambil hak orang lain. Yuk hindarkan ini biar kita tidak mendapatkan azab dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi kan ada juga mah yang kalau kita nggak berbuat keburukan itu, kita jadi terkena imbas atau dampaknya. Misalnya perbuatan maksiat, misalkan dalam satu buah wilayah, satu kampung, misalkan dia berbuat maksiat, katanya 40 rumah sekitarnya tuh terkena juga dampaknya. Makanya Rasul bersabda, kalau kita melihat orang berbuat dosa dan maksiat, jangan tinggal diam. Ngomong dengan tangan kekuasaan. Kalau saya punya kuasa, saya seorang pejabat dengan kekuasaan, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. 1, saya bukan tidak punya kekuasaan, bisa nasihatin dengan mulut, nasihatin. Mulut nggak bisa, dengan hati. Ini selemah-lemahnya iman. Yang salah mana? Kekuatan nggak punya, nasehatin kagak, ngedoain kagak, ya ke bawah. Oke? Oke, cuek.